Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Irwansyah dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa aja sih tools yang digunakan saat kita menjadi seorang data analis. Oke, kita langsung saja masuk ke slide pertama, teman-teman. Nah, di sini kita ada yang namanya data analytic tools ya. Jadi ini tuh kayak tools yang diperlukan untuk membantu pengguna melakukan pengolahan data, pemberian data, permodelan, evaluasi, dan visualisasi hasil analisis. Nah, berikut juga ada beberapa tools yang paling sering digunakan oleh para data analis, teman-teman. Yang pertama itu ada WK, terus ada RapidMiner, ada Orange, dan ada KNIM. Oke, kita lanjut ke pertama yaitu WK. WK atau yang biasa kita ketahui sebagai WK atau Environment for Knowledge Analysis adalah software open source yang dikembangkan oleh University of Waikato untuk kebutuhan machine learning dan data mining. Nah, jadi teman-teman, fitur utama dari WK juga itu ada, yang pertama itu ada data processing, terus ada clustering, terus ada association rules, classification, dan visualization. Nah, kelebihan dan kekurangan WK ini apa sih? Nah, jadi kelebihannya dari WK ini, teman-teman, adalah WK ini gratis dan juga open source. Jadi teman-teman bebas mau ngembangin apapun dari si WK ini. Serta WK ini user friendly atau mudah digunakan. Dan tentunya di WK ini banyak algoritma machine learning, teman-teman. Nah, untuk kekurangannya itu antar mukanya atau UI-nya, user interface-nya itu terlalu sederhana, teman-teman. Dan menurut saya kurang cocok untuk data yang berukuran terlalu besar atau sangat besar, teman-teman. Oke. Yang kedua ada RapidMiner. Nah, RapidMiner ini merupakan software data mining berbasis workflow visual yang memungkinkan pengguna melakukan analisis data melalui metode drag and drop, teman-teman. Jadi dari RapidMiner ini sebenarnya sangat gampang digunain karena kita tinggal drag and drop aja. Dan fitur utama dari RapidMiner ini itu ada data preparation, workflow manual, predictive analysis, serta machine learning, teman-teman. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya si RapidMiner ini, kelebihannya itu seperti yang saya bilang di awal, dia tuh user friendly karena drag and drop aja, dan dia tuh nggak perlu memerlukan banyak coding, teman-teman. Jadi cukup oke untuk pemula. Nah, yang paling penting adalah dia cocok untuk pembelajaran data mining, teman-teman. Nah, untuk kekurangannya, RapidMiner ini sebelumnya berbayar, teman-teman. Dan kalau misalnya versi gratisnya juga, itu dia memiliki batasan penggunaan. Nah, lalu ada Orange. Jadi Orange ini adalah software data mining berbasis visual programming yang dikembangkan untuk analisis data dan machine learning, teman-teman. Nah, untuk fitur utamanya dari si Orange ini adalah seperti yang sebelum-sebelumnya juga dan rata-rata ada ya. Jadi dia ada visual workflow-nya, terus ada clustering, ada classification, dan data visualization. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan Orange sendiri, kelebihannya itu dia sangat mudah digunakan, banyak widget visualnya. Dan kalau misal kekurangannya, dia tuh kurang populer dibanding dari si RapidMiner. Selebihnya sih fiturnya sebenarnya sama-sama aja, teman-teman. Nah, lalu ada KNIM atau panjangannya dari Constant Information Miner. Jadi KNIM ini adalah platform open source untuk data analitik dan data mining berbasis workflow. Nah, untuk fitur utamanya di KNIM ini ada ETL data visualization, machine learning, serta workflow analytics. Dan kelebihan dan kekurangan dari KNIM ini, kelebihannya dia mendukung big data serta mudah untuk terintegrasi dengan Python dan library R. Untuk kekurangannya itu dia membutuhkan spesifikasi komputer yang lebih tinggi, teman-teman. Karena KNIM ini ibaratnya laptop kita harus ada GPU yang memadai serta spek yang lebih tinggi untuk menjalankan si KNIM ini, teman-teman, untuk visualisasi datanya. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.